Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asti Ramaizati dengan NIM E100220129. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal untuk memenuhi praktikum metodologi penelitian geografi. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu PPT yang telah saya buat. Bentar ya. Oke. Seminar proposal Asti Ramaizati dengan NIM E100220129 untuk memenuhi praktikum metodologi penelitian geografi dengan judul Analisis Penentuan Rute Evakuasi Bencana Tanah Longsor di kawasan Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar menggunakan metode network analysis. Latar belakang. Indonesia dengan negara kepulauan terbesar di dunia terletak di Asia Tenggara sekitar 17.000 pulau. Negara ini memiliki potensi besar untuk berkembang berkat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Di Indonesia memiliki banyak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sering terjadi akibat faktor geografis Indonesia. Bencana tanah longsor dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau gempa bumi, terutama di daerah lereng yang curam. Seperti penyebabnya itu seperti curah hujan, terus kemiringan lereng, penggunaan lahan, geologi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengambil kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah. Kenapa saya mengambil Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah sebagai topik kajian saya? Karena Kabupaten Karanganyar itu memiliki topografi perbukitan yang curam, memiliki resiko tinggi terhadap tanah longsor. Dan di sini saya akan mengkaji lebih mendalam di Kecamatan Tawangmangu, di Kabupaten Karanganyar. Kenapa saya mengambil Kecamatan Tawangmangu? Karena Kecamatan Tawangmangu itu memiliki memiliki kemiringan lereng yang sangat curam karena bisa mengakibatkan tanah longsor. Dan kenapa saya berani mengambil kajian di Kecamatan Tawangmangu? Karena banyak banyak peneliti itu belum banyak mengkaji tentang Kecamatan Tawangmangu, terutama di bagian rute evakuasinya. Kecamatan Tawangmangu di kabupaten ini sering mengalami kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian akibat bencana tersebut. Oleh karena itu, harus diadakan mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meminimalkan risiko, terutama peningkatan kesiapsiagaan melalui sistem peringatan dini dan pengaturan evakuasi. Pemetaan. Pemetaan kerawanan longsor dan jalur evakuasi yang aman sangat diperlukan dalam metode network analisis untuk merencanakan evakuasi yang optimal berdasarkan aksesibilitas dan keamanan. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar? Bagaimana jalur evakuasi yang aman dan cepat di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar? Tujuan penelitian. Menganalisis tingkat titik kerawanan longsor di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Menentukan jalur evakuasi bencana tanah longsor Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar yang dapat dilakukan. Perumusan masalah. Memberikan informasi luasan yang terdampak di tingkat kerawanan longsor Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat sekitar Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi bencana tanah longsor serta memberikan informasi evakuasi yang bisa dilewati saat terjadi bencana tanah longsor. KA Pustaka. KA Pustaka di sini saya mengambil 9, itu ada bencana, tanah longsor, penyebab tanah longsor, jalur evakuasi, titik evakuasi, faktor evakuasi bencana tanah longsor, penggunaan sistem informasi geografis, ada overlay sama network analysis. Bencana di Indonesia itu sangat banyak sekali. Itu seperti bencana tanah longsor, ada banjir, ada gempa bumi, tapi di sini saya mengambil bencana yaitu bencana tanah longsor yang sebagai bahan kajian saya. Tanah longsor itu apa sih? Tanah longsor itu merupakan terjadinya pergerakan tanah ketika material tanah, benda yang ada di atasnya bergerak dari bagian atas lereng menuju ke bawah atau keluar dari lereng tersebut. Dan penyebab tanah longsor itu banyak sekali penyebabnya. Dan ada jalur evakuasi. Jalur evakuasi itu sebagai mitigasi bencana
dari tanah longsor itu. Dan titik evakuasi. Titik evakuasi itu adalah titik kumpul dari jalur evakuasi saat terjadinya bencana. Faktor evakuasi bencana tanah longsor itu banyak sekali faktornya, yaitu untuk membantu masyarakat dalam mitigasi bencana supaya dia tahu mana jalan yang tepat untuk dilewati saat terjadi bencana tanah longsor. Penggunaan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini penting karena dia itu adalah suatu aplikasi atau suatu sistem untuk membantu masyarakat untuk pemetaan dalam jalur evakuasi. Overlay. Overlay itu dia adalah tumpang tindih antara beberapa macam parameter. Di sini nanti saya akan menggunakan 5 parameter, tapi nanti saya jelaskan di selanjutnya. Dan di sini saya menggunakan metode network analysis. Metode network analysis itu apa sih? Disebut juga sebagai jaringan yang dilakukan untuk memastikan bagaimana jalur-jalur yang tepat untuk dilewati. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian itu di sini saya mengambil kondisi kejadian tanah longsor Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Terus dampaknya itu dapat menimbulkan banyak korban serta kerusakan dan kerugian material berupa harta benda. Diperlukan strategi penanggulangan tingkat kerawanan longsor lahan. Parameter kerawanan tanah longsor Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar itu ada 5. Itu ada curah hujan, ada penggunaan lahan, ada jenis tanah, ada kemiringan lereng, dan ada geologi. Analisis tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Tawangmangu. Habis itu bawahnya itu upaya mitigasi kesiapsiagaan tanah longsor. Habis itu penentuan jalur evakuasi Kecamatan Tawangmangu atau mitigasinya. Jadi mitigasi, habis itu penentuan jalur evakuasinya. Di sini saya mengambil penelitian sebelumnya, mengambil contoh 2 penelitian sebelumnya. Yang pertama ada dari Adam Abraham W.D.K.K. tahun 2016 dengan judul Perencanaan Partisipatif Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Desa Ngagromulyo dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Gunung Api Merapi. Tujuannya memberikan gambaran mengenai perencanaan partisipatif jalur evakuasi dan titik kumpul Desa Ngagomulyo. Metodenya menggunakan metode partisipatif dengan teknik Focus Group Discussion (FGD). Tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat memilih semua jalur yang mungkin untuk dilalui untuk melakukan evakuasi. Hasilnya yaitu ada peta jalur evakuasi dan titik kumpul Desa Ngagomulyo. Perbandingan dengan judul yang saya ambil dari penelitian sebelumnya, kalau penelitian sebelumnya ini dia membahas tentang bencana gunung api Merapi, tapi kalau saya tentang tanah longsor dan metodenya sama-sama fokus kepada jalur evakuasi, tapi kalau saya menggunakan metode network analysis, kalau dari penelitian sebelumnya Adam Abraham itu menggunakan teknik focus group discussion. Hasilnya sama-sama peta jalur evakuasi dan titik kumpul desa. Tapi kalau saya menggunakan lingkup kecamatan, kalau penelitian sebelumnya menggunakan lingkup desa. Itu perbedaannya dan kesamaannya. Dan ada lagi dari Kuswaji Dwi Priyono DKK dari tahun 2006 dengan judul Analisis Tingkat Bahaya Longsor Tanah di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Tujuannya mengakibatkan tingkat bahaya longsor tanah serta mengidentifikasi karakteristik longsor lahan di daerah penelitian, serta membuat peta agihan tingkat bahaya longsor lahan di daerah penelitian menggunakan metode pembobotan berdasarkan unit satuan pada lahan. Daerah peneliti terdapat 9 satuan bentuk lahan dengan 5 tingkat bahaya longsor tanah. Di sini perbedaan dengan judul yang saya ambil, itu kalau saya menggunakan network analis, dan kalau dia itu menggunakan, kalau penelitian sebelumnya, mohon maaf, itu dia menggunakan metode pembobotan berdasarkan unit satuan pada lahan. Sebenarnya dari saya pun menggunakan metode pembobotan atau scoring, tapi saya bukan berdasarkan unit satuan pada lahan, tapi kalau saya berdasarkan parameter-parameter yang saya kaji, yaitu ada 5 parameter yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Dan kecamatan yang diambil pun berbeda, kalau saya Kecamatan Tawangmangu, dan kalau penelitian sebelumnya menggunakan Kecamatan Banjarnegara. Populasi penelitian.
Populasi penelitian terdiri dari masyarakat yang bermukim di kawasan rawan longsor, terutama di daerah berpenduduk padat yang berada di lereng bukit atau lokasi beresiko tinggi lainnya. Pada aspek infrastruktur, itu penelitian ini mencakup analisis kondisi jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang tersedia. Metode penelitian yang saya ambil itu ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel untuk kerawanan longsor dilakukan dengan metode sampel probabilitas dengan teknik random sampling berdasarkan unit satuan medan berdasarkan data sekunder. Diperoleh melalui overlay data kemiringan lereng, bentuk lahan, dan jenis tanah di Kecamatan Tawangmangu dibutuhkan teknik scoring untuk menilai berdasarkan kriteria yang relevan. Jadi, saya itu akan mengambil 5 unit parameter yang berada di medan tanah longsor tersebut atau kajiannya tersebut, sehingga saya akan menentukan scoring atau pembobotannya dari 5 parameter tersebut. Habis itu saya overlay dan saya akan mengambil data kemiringan lereng atau peta kemiringan lereng dari Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Terus, habis itu, habis pengambilan sampel kerawanan longsor, saya akan mengambil sampel juga jalur evakuasi. Dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih subjek dengan kriteria tertentu, yaitu berpotensi menjadi jalur evakuasi serta lokasi penampungan. Jadi saya akan jalur mana sih yang cepat dan tepat untuk dilewati saat bencana alam tersebut terjadi. Bencana tanah longsor, mohon maaf. Terus ada metode pengumpulan datanya. Di sini saya mengambil 2 metode pengumpulannya. Itu ada metode pengumpulan data sekunder sama primer. Nah, kalau sekunder, di sini saya dikumpulkan secara tidak langsung, biasanya melalui proses pengunduhan dari sumber resmi atau dengan meminta data kepada instansi atau data yang berwenang. Data ini berfungsi sebagai informasi pendukung dalam pelaksanaan penelitian. Data sekunder yang saya dapat, saya berencana akan mengambil dari BMKG, dari BNPB, dan lain-lainnya. BMKG mungkin saya akan mengambil curah hujannya. Jadi kan curah hujan juga penting dalam kerawanan tanah longsor karena semakin curah hujannya tinggi maka semakin akan tanah longsornya berpengaruh terjadi di kawasan tersebut. Pengumpulan data primer. Jenis data primer yang dikumpulkan mencakup data spasial seperti koordinat titik awal lokasi kumpul dan koordinat titik akhir lokasi shelter evakuasi yang digunakan untuk menentukan jalur atau rute evakuasi. Instrumen dan bahan penelitiannya, instrumen penelitiannya di sini saya memakai alat tulis, komputer, laptop, voltmeter, handphone, Avanzamet, dan palu geologi. Bahan penelitiannya itu ada data DEM, data jaringan, data curah hujan, data penggunaan lahan, data jenis tanah, data kemiringan lereng, data RBI atau data RBI Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. RBI itu adalah rupa bumi Indonesia dan data peta administrasi. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data itu ada penentuan nilai scoring dan overlay pada setiap parameter. Parameter yang digunakan terdapat 5, yaitu curah hujan, penggunaan lahan, geologi, jenis tanah, kemiringan lereng, kemudian di scoring dan dilakukan pembobotan. Habis itu, teknik pengolahannya itu ada overlay, menggabungkan data tingkat kerawanan longsor dengan 5 parameter tersebut. Sehingga ditemukan titik kerawanan longsornya. Penentuan rute evakuasi, yaitu penentuan jalur evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan metode analisis jaringan network analysis, melibatkan pengolahan data spasial yang mencakup lokasi titik awal sebagai titik kumpul evakuasi. Metode analisa data, metode scoring, dilakukan pada setiap parameter yang digunakan dalam penentuan kerawanan longsor. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode berjenjang tertimbang. Proses overlay melibatkan penggabungan data spasial mengenai tingkat kerawanan longsor lahan dengan data longsor aktual melalui pemanfaatan perangkat lunak sistem informasi geografis. Analisis jaringan network analis membantu menentukan jalur evakuasi berdasarkan jaringan jalan yang tersedia. Analisis tersebut mencakup informasi mengenai rute perjalanan, perkiraan waktu perjalanan, dan jarak yang ditempuh, dan titik keberangkatan atau titik evakuasi menuju
pusat daruratnya, shelter daruratnya. Diagram alir yang saya pakai itu pertama itu ada start, habis itu parameter kerawanan tanah longsor itu ada 5 tadi, curah hujan, penggunaan lahan, geologi jenis tanah, kemiringan lereng. Habis itu di scoring, habis itu di overlay dari parameter tersebut, habis itu dari scoring atau pembobotan, habis itu overlay, habis itu peta peta tingkat kerawanan tanah longsor. Terus parameter titik evakuasi itu ada jarak tempuh, waktu tempuh, kondisi jalan, lebar jalan. Plotting titik longsor awal, plotting titik longsor akhir, sama network analis. Peta rute menghasilkan peta rute evakuasi tanah longsor Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Habis itu sudah. Jadi di sini itu saya akan mengambil in- jadi yang saya tuju itu adalah peta rute evakuasi tanah longsor Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Batasan operasionalnya yaitu ada bencana. Bencana adalah serangkaian kejadian yang dapat mengancam kehidupan disebabkan oleh faktor alami, non-alami, atau aktivitas manusia yang berisiko menimbulkan korban jiwa dan merusak lingkungan. Tingkat kerawanan mengukur kemungkinan suatu wilayah mengalami bencana longsor berdasarkan indikator kerawanan fisik alami dan aktivitas manusia. Longsor atau gerakan tanah adalah fenomena geologi akibat pergeseran massa batuan atau tanah. Mitigasi bencana melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko bencana yang dipahami sebagai kemungkinan terjadinya bahaya dan kerusakan. Overlay adalah sistem informasi grafis yang menggabungkan beberapa peta individual dengan informasi terkait. Network analis adalah analisis berbasis jaringan untuk pemodelan rute dan identifikasi fasilitas terdekat. Jalur evakuasi adalah rute yang direncanakan untuk penyelamatan bencana maupun bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi karena di sini saya memakai kajian tanah longsor, saya maka akan rute yang direncanakan untuk penyelamatan masyarakat saat terjadi bencana tanah longsor. Cukup sekian presentasi seminar proposal untuk memenuhi praktikum metodologi penelitian geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua.